Shalom Bapak Ibu Saudara. Kembali kita bertemu di dalam ibadah online. Sebelum memulai ibadah, mari kita sama-sama berdoa dengan saya. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih buat kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, hingga sampai saat ini kembali kami boleh mengikuti ibadah pada petang hari ini. Bapa, kami mohon urapan daripada Tuhan, kami mohon pimpinan daripada Tuhan, ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Sekali lagi Tuhan, urapi kami, demikian juga saudara-saudara kami yang saat ini di rumah, kiranya Tuhan juga akan lawat beliau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam tangan kuasa-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang sepakat dengan saya katakan, amin. Dari karya kasih-Mu yang mulia, bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bagi dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku.
satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia agung, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya.
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah dan para pemirsa yang ada dimanapun berada. Kesempatan ibadah sore hari ini kita sudah memuji dan menyembah Tuhan dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kita, memberkati kita dan memberikan pengharapan atas kehidupan kita. Mari sebelum kita belajar dan mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kesempatan pada ibadah sore malam hari ini. Biarlah lewat kesempatan yang ada ini ya Bapa, kami mau menggunakan waktu yang ada ini untuk belajar firman-Mu dan untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Mari Tuhan, Allah Roh Kudus, Engkau bekerja atas setiap kami yang mendengar dan melihat program ini, supaya kami semuanya boleh dikuatkan dan diberkati oleh firman-Mu. Bekerjalah ya Tuhan, kuasa-Mu tanpa batas atas setiap kami, atas setiap jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah, atas setiap pemirsa yang ada dimanapun berada. Kuasa Tuhan dan lawatan dan hadirat Tuhan memberkati kami. Terima kasih kami dengar firman-Mu, kami terima berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita memperingati hari Pentakosta, di mana setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan berjanji akan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada setiap orang-orang yang percaya dan berharap kepadanya. Minggu kemarin kita bersama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan ke surga, di mana kenaikan Tuhan memiliki makna, konsekuensi bagi kita orang-orang yang percaya untuk kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Tentunya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita memaknai hari Pentakosta, maka kita sebagai orang-orang yang percaya harus mengerti dan memahami bahwa Roh Kudus itu dicurahkan. Itu untuk apa? Kemudian untuk siapa dan perannya apa? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai kita memiliki pemahaman yang salah. Karena ada beberapa orang Kristen, bahkan orang percaya, ketika momen-momen seperti ini, momen atau peristiwa hari besar, hari Pentakosta seperti ini, maka memiliki pandangan bahwa ayo kita berdoa, kita akan menerima pencurahan Roh Kudus-Nya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwasanya Roh Kudus itu sudah dicurahkan. Ketika di dalam konteks Kisah Para Rasul pasal 1 dan yang pasal yang kedua, disitulah bahwa murid-murid Tuhan dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus menerima pencurahan kuasa Roh Kudus-Nya. Nah, jadi pencurahan Roh Kudus itu sudah dicurahkan. Roh Kudus sudah ada. Ya, tinggal kita saja untuk bagaimana kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Nah, oleh karena itu kesempatan yang sangat baik dan singkat pada ibadah pada sore malam hari ini. Mari kita belajar hal-hal yang penting yang perlu kita pelajari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Siapakah Roh Kudus itu? Saudara, berkat yang paling besar di dalam dunia ini, selain anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus, adalah bahwa Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada orang-orang yang percaya. Ini berkat yang terbesar. Jadi ketika Tuhan Yesus setelah naik ke sorga, murid-murid Tuhan, orang-orang percaya kehilangan sang guru, kehilangan teladan, kehilangan seorang yang menjadi mentor, kehilangan seolah-olah kehilangan role modelnya Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan berjanji, aku akan mencurahkan Roh Kudus. Ini berkat yang luar biasa. Nah, Roh Kudus di dalam bahasa Alkitab, bahasa Yunani dalam Perjanjian Baru, Roh Kudus dikatakan dalam bahasanya adalah plero. Apakah plero itu? Plero adalah pendamping atau mendampingi. Istilah plero ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kata pendamping atau mendampingi kita pasti tahu seorang
advokat atau pengacara. Dia mendampingi, memberikan bantuan, memberikan pertolongan terhadap kasus-kasus hukumnya. Nah demikian pula plero, pendamping atau mendampingi. Jadi Roh Kudus dicurahkan kepada setiap orang-orang yang percaya itu mendampingi. Ya, sebagai pendamping, sebagai penolong, sebagai penghibur, itu peran-peran yang akan nanti kita akan bahas. Nah namun Bapak Ibu, siapakah Roh Kudus itu? Bapak Ibu sekalian dan pemirsa yang ada di rumah-rumah. Roh Kudus selain dia berkuasa, Roh Kudus adalah pribadi yang berkuasa. Perhatikan, Roh Kudus itu pribadi. Berbicara pribadi Bapak Ibu Saudara sekalian, maka memiliki perasaan, pikiran dan kehendak itu pribadi. Jadi selain Roh Kudus itu berkuasa, tapi juga pribadi yang berkuasa. Dia sebagai Tuhan, kalau di dalam Trinitas, dia sebagai bagian yang ketiga, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ingat, meskipun dia adalah roh, nggak kelihatan secara kasat mata, tapi dia adalah ilahi, pribadi yang berkuasa. Berarti kita layak untuk kita menyembah Roh Kudus. Yang percaya katakan amin, haleluya. Roh Kudus adalah Tuhan, Roh Kudus adalah pribadi. Roh Kudus adalah yang layak juga untuk kita sembah. Jadi setara dengan Bapa, setara dengan Anak atau Yesus. Cuman di sini adalah yang berbeda atau memiliki peran yang berbeda. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, jadi Roh Kudus itu adalah Tuhan. Roh Kudus bukan hanya berkuasa, namun pribadi yang berkuasa yang harusnya kita juga menyelami, memahami. Kita harus mengerti Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, Roh Kudus bagi orang-orang percaya adalah sangat penting. Karena setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus itu menyatu dengan orang tersebut. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah karya dari Roh Kudus. Ada dorongan dari kuasa Roh Kudus ketika orang itu mengaku, menyebut Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, dan hidupnya ini dituntun di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu adalah karya pertolongan dari Roh Kudus. Oleh karena itu ketika orang percaya, orang yang berkata aku Kristen, aku percaya kepada Tuhan Yesus, maka arah hidup kita harus searah, seiring, sejalan dengan Tuhan. Itulah keselamatan yang sebenarnya, bahwa kita dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Roh Kuduslah yang membimbing, menuntun kehidupan kita mengarah ke sana. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagian yang kedua yang penting juga saudara, peran Roh Kudus itu apa? Nah bagian yang pertama Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus memiliki peran yang penting. Kalau saya tadi sempat singgung, Roh Kudus itu mendampingi sebagai pendamping. Tentunya ada tujuannya, mendampingi supaya bagaimana, supaya apa. Nah bagian yang pertama, peran Roh Kudus adalah Roh Kudus memberi penghiburan dan pertolongan. Jadi ketika Tuhan mencurahkan rohnya kepada orang-orang percaya, kepada murid-murid Tuhan di dalam konteks Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Memang Roh Kudus ya, manifestasi roh pada waktu itu banyak hal. Dan yang terkenal adalah bahwa di dalam konteks Kisah Para Rasul pasal yang kedua, bahwa murid-murid Tuhan mengalami yaitu pencurahan Roh Kudus. Dan manifestasi roh adalah dia memiliki bahasa lidah atau yang disebut bahasa roh. Itu manifestasi roh. Itu adalah karya ketika itu Roh Kudus dicurahkan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, tentunya ketika manifestasi roh itu ya ada, maka ada tujuan, ada yang harus kita mengerti. Jangan sampai kita ini terpola atau kita ini menjadi atau fokus kita ketika orang ini memiliki bahasa lidah, bahasa roh, maka mereka sudah dicurahkan, mengalami pencurahan Roh Kudus. Memang konteks pada waktu itu manifestasi roh demikian. Namun Bapak Ibu sekalian, perhatikan ada hal yang lebih penting ketika murid-murid Tuhan Yesus, Petrus dan murid-muridnya dan orang-orang percaya pada waktu itu.
Ketika atau setelah dia menerima pencurahan Roh Kudus, mereka dipenuhi oleh Roh Tuhan, Roh Allah. Maka mereka memiliki semangat, memiliki gairah cinta yang luar biasa. Dan apa yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 Bapak Ibu sekalian. Dikatakan tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku, menjadi saksiku. Nah inilah peran Roh Kudus ketika memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan pengharapan kepada kita, memberikan keberanian kita untuk kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagi kita orang-orang percaya, ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita juga harusnya kita memiliki kaki yang untuk melangkah berjalan menjadi kesaksian. Kita memiliki mata, memiliki seluruh bagian hidup kita, perbuatan kita untuk menjadi kesaksian. Dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita Bapak Ibu sekalian, untuk kita menyatakan perbuatan baik kita supaya dilihat orang. Tapi kalau motivasi kita, tujuan kita salah hanya untuk kita supaya dipuji, supaya kita mendapatkan satu penghargaan reward kepada orang, dari orang, maka kita tidak akan memiliki tujuan yang benar. Tapi ketika Roh Kudus membawa kita untuk kita ini dipenuhi dan kita akan menjalankan kebenaran firman Tuhan untuk kita menjadi saksinya Tuhan. Bapak Ibu sekalian, jadi Roh Kudus dicurahkan untuk menolong kita, menghibur kita, menguatkan kita, memberi pengharapan kita. Supaya kita melangkah, berjalan menjadi kesaksian. Supaya mulut kita, perbuatan kita, dimanapun kita berada, menyatakan perbuatan yang baik. Haleluya. Jadi saudara, itulah peran Roh Kudus. Bahwa dia ini dia menjadi pendamping, dia pendamping dan mendampingi untuk memberi penghiburan, pertolongan. Jadi saudara, bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang, jangan cemas dengan keadaan apapun, situasi sulit apapun. Kalau kita berjuang untuk kita membangun relasi dengan Tuhan, maka Roh Kudus itu akan memenuhi kita. Dalam kondisi tekanan sulit apapun, Roh Kudus akan memberikan kekuatan dan pertolongan, bahkan jawaban atas setiap persoalan hidup kita. Haleluya. Dan yang kedua saudara, peran Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang percaya adalah bahwa Roh Kudus itu menolong, membantu untuk bertumbuh di dalam iman kepada Kristus. Perhatikan bahwa iman itu adalah sesuatu yang dinamis. Iman adalah sesuatu yang bertumbuh. Kalau kita membiarkan iman kita, maka iman kita bisa stagnan, mati. Maka iman itu harus dikerjakan. Firman Allah berkata bahwa iman tanpa disertai dengan perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Dan jelas bahwa iman itu bertumbuh, ya iman itu bertumbuh dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah. Jadi jelas bahwa ketika kita ini memiliki atau ada usaha untuk menumbuhkan iman kita, ada peran Roh Kudus di sini. Ada peran Roh Kudus yang menggiring, yang mendorong, bahkan memberikan hikmat ketika kita belajar firman Tuhan, kita membaca firman. Disitulah Roh Kudus akan memberi hikmat, pengertian. Apa yang kita tidak mengerti, tahu-tahu Roh Kudus memberikan hikmat. Nah sehingga apa saudara? Sehingga ketika kita ini terus membangun iman kita semakin mengerti, semakin memahami maksud Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi saudara sekalian, bahwa peran Roh Kudus itu juga menolong, membantu untuk pertumbuhan iman kita kepada Kristus Tuhan kita, Juru Selamat kita. Dan yang terakhir, peran Roh Kudus dalam kehidupan kita saudara, yaitu menuntun orang percaya semakin hidup di dalam kebenaran.
Artinya adalah bahwa Roh Kudus itu membawa menggiring kita kepada kehidupan yang semakin hari semakin berubah. Itulah saudara pertobatan yang sejati, bahwa setiap hari, setiap waktu kita harus berjuang untuk berubah. Tentunya kita harus berubah kepada arah dan target kita. Target kita, arah kita kepada siapa? Kepada keselamatan. Keselamatan adalah bahwa kita dikembalikan rancangannya hidup kita untuk serupa dengan Tuhan. Nah, peran inilah saudara, peran Roh Kudus inilah ya, dia akan membawa kita kepada kebenaran. Tidak mungkin orang ketika dia merasa mampu, merasa kuat, merasa bisa, merasa punya segala-galanya di bumi ini, kemudian dia berkata bahwa aku enggak perlu Tuhan karena aku sudah melakukan segala sesuatu, aku sudah berkorban, aku sudah berdoa, aku sudah perpuluhan, aku sudah melakukan ini, itu. Tapi hidup kita tidak dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus. Maka usaha inilah menjadi usaha yang keliru, tidak tepat sasaran. Mengapa saudara? Karena usaha kita adalah usaha yang dilakukan dengan kekuatan kita. Nah tentunya kalau kita menggunakan kekuatan dan daya pikiran kita, maka kadangkala kita jatuh karena kita menganggap bahwa aku bisa. Secara tidak sadar kita jatuh ke dalam dosa, kesombongan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus itu menuntun orang-orang yang percaya semakin hidup, ya semakin hari memiliki hidup di dalam hidup yang benar, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Bahkan sampai kepada target tujuan kita menjadi serupa dengan gambar Allah. Bapak Ibu saudara sekalian, jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah dan semua pemirsa yang dimanapun Anda berada, Roh Kudus sudah dicurahkan. Tergantung kita sekarang bagaimana kita mau dikuasai dan dipimpin, dibimbing atau tidak. Sudah dicurahkan. Oleh karena itu, mari kita setiap waktu memberi diri hidup kita, hati kita terbuka untuk Tuhan saudara. Supaya Roh Kudus senantiasa ada di dalam hidup kita. Mengendalikan seluruh hidup kita. Mengendalikan. Sehingga bukan kuat dan gagahku, bukan keinginanku. Tetapi dalam hidup kita senantiasa keinginan Tuhan dan diarahkan oleh Roh Kudus. Saudara sekalian, lewat peristiwa atau memperingati hari Pentakosta hari ini, tahun ini. Saudara sekalian, mari kita terus setiap waktu, setiap hari kita mau terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau ada istilah baptisan Roh Kudus, itu adalah sekali orang dibaptis mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami anugerah Tuhan. Disitulah baptisan Roh Kudus. Selanjutnya kita juga harus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kapan itu? Kalau kepenuhan Roh Kudus itu adalah setiap waktu, setiap hari. Dan itu dikerjakan secara terus-menerus. Secara terus-menerus. Berarti di sini ada upaya dari kita, dari saudara, dari kita semua untuk kita mau dipenuhi secara terus-menerus. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Dan kita, saudara, kita diberikan berkat yang luar biasa. Roh Kudus menuntun kita, membimbing kita. Roh Kudus membawa kita, menggiring kita untuk kita ini boleh mengalami perubahan hidup yang benar kepada Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan dalam ibadah pada sore malam hari ini, kita semakin mengerti dan memahami bahwa ternyata Roh Kudus sudah ada bersama dengan kita. Menyatu manunggal dengan hidup kita. Tergantung kita sekarang, kita mau dibimbing, kita mau dipimpin, kita mau diarahkan, kita mau menyerahkan total semuanya biar Dia Roh Kudus Allah yang menjadi penguasa tunggal dalam hidup kita. Kita mau enggak? Kadangkala itu yang menjadi masalah dalam kita. Bahwa kita
sering menonjolkan keinginan kita sering melakukan apa yang menjadi keinginan kita, bukan keinginan Tuhan lagi. Namun lewat kebenaran firman Tuhan sore malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau lebih mengerti untuk kita terus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Biarlah firman Tuhan pada kesempatan sore malam hari ibadah hari ini boleh memberkati, menguatkan iman percaya kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah dan pemirsa yang ada dimanapun berada, mari kita berdoa mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Mari kita tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Percayalah bahwa Tuhan, Dia hadir dimanapun kita berada, Dia ada bersama dengan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh menikmati anugerah, berkat kemurahan kalau tahun ini kami masih bisa memperingati hari kenaikan, bahkan hari Pentakosta, di mana hari bersejarah, kuasa Tuhan nyata, pribadi Tuhan nyata kepada setiap orang-orang yang percaya. Oleh karena itu, ketika kami memperingati pada ibadah hari ini, supaya kami mengerti, kami menyadari bahwa Roh Kudus dicurahkan supaya kami dipimpin, dibimbing, dikuasai oleh Roh Kudus. Karena kehidupan kami manusia yang berdosa dengan kodrat dosa ini, hanya Roh Kuduslah yang mampu mengendalikan dosa itu. Oleh karena itu ya Tuhan, Allah Roh Kudus, kuasa-Mu bekerja tanpa batas saat ini kepada setiap jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah, setiap pemirsa yang berada dimanapun mereka sedang menikmati program ini. Kami berdoa, kuasa-Mu ya Roh Kudus menjamah setiap hati pribadi lepas pribadi. Haleluya. Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami boleh melepaskan pengampunan. Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami mengampuni. Roh Kudus yang memampukan untuk kami boleh menjauhkan hidup kami dari setiap dosa. Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami mampu menghadapi setiap persoalan hidup ini. Dan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah Roh Kudus. Terima kasih bila kuasa-Mu dan hadirat Tuhan terus melawat setiap jemaat-Mu, setiap pemirsa yang ada dan sedang menikmati program ini. Terima kasih Bapa di surga. Selanjutnya hamba-Mu berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau turut campur tangan bekerja kuasa-Mu atas bangsa dan negara kami Indonesia. Di tengah-tengah perjuangan menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini, Tuhan berikan kekuatan untuk pemerintahan kami. Bapak Presiden Joko Widodo, para menteri TNI Polri, para medis, dokter, perawat, semua yang terlibat. Tuhan beri hikmat dan kekuatan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Oleh karena itu kami berdoa, Tuhan sembuhkan, pulihkan bangsa kami. Hanya Tuhanlah yang mampu merubah keadaan bangsa kami. Doa kami Tuhan supaya Engkau menyatakan kasih dan kemurahan-Mu atas bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih buat kota kami di Kediri dan sekitarnya. Tuhan juga memberkati, pulihkan kota kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah. Dan semua pemirsa yang ada dimanapun berada. Bila Tuhan memberkati setiap mereka. Tuhan campur tangan setiap pergumulan, tantangan, kesulitan apapun, Tuhan yang campur tangan memberkatinya. Terima kasih Bapa, dan kami akan mengakhiri ibadah pada saat malam hari ini. Biarlah Tuhan Engkau yang akan senantiasa dan Roh Kudus yang senantiasa memimpin menuntun kami sampai pada akhirnya Engkau menjemput kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, mari bersama-sama kita tengadahkan tangan kita untuk kita akan menerima berkat yang akan kita terima dengan iman percaya kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, diberkatilah hasil bumimu, diberkatilah hasil adonanmu, diberkatilah setiap usaha dan pekerjaanmu,
sawah ladang ternakmu diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah hidup nikahmu, diberkatilah anak-anak cucu dan mantumu, diberkatilah studi kuliah dan masa depanmu, dan diberkatilah engkau pada waktu masuk dan keluar rumahmu. Terimalah berkat damai sejahtera, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, bahkan oleh persekutuan kuat kuasa Roh Kudus yang menuntun, menolong, menghibur mulai saat malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita bersama. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya semua berkata amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.